memang kita belum lewat dari situasi corona ya. Semuanya masih kena dampak toh. Mungkin ada yang di PHK ya. Mungkin ada teman-teman yang di PHK, boleh juga ya curhat sedikit. Barangkali ada yang di PHK atau terkena dampak negatif secara ekonomi. Ya. Tapi teman-teman, di tengah situasi yang sulit seperti ini, sebenarnya kita masih bisa mengerjakan sesuatu yang bisa mendatangkan penghasilan. Toh, berdiam saja di rumah tanpa ngapa-ngapain, berharap situasi bisa kembali seperti dulu, bisa jadi itu hanya ilusi. Jangan-jangan kalau teman-teman berpikir seperti itu, ya teman-teman sedang berada dalam satu ilusi yang mungkin belum tentu tahun depan corona sudah berakhir, toh? Belum tentu keadaan bisa kembali seperti dulu, teman-teman bisa bekerja seperti dulu di lapangan, ya bebas dari corona begitu kan? Ya, bahkan hari ini saja Indonesia mencatat tingkat penularannya ada 1.000 kasus baru, ya, kurang lebih 1.000 lebih. Jadi artinya apa teman-teman? Situasi boleh saja sulit ya, tapi tentu saja kita harus berdaya. Nah, habis ini ada seorang leader yang memiliki kisah yang menarik, memiliki latar belakang yang menarik. Yang pertama adalah seorang mantan karyawan yang sudah 8 tahun pernah bekerja di bank. Dan dulunya pernah berjuang juga di bisnis jaringan, multi level marketing atau MLM ya. Punya penghasilannya lumayan katanya, tapi tidak punya tabungan. Ya, mungkin sama seperti kebanyakan orang yang tiba-tiba terhantam badai corona, baru menyadari pentingnya punya tabungan. Nah, siapa di antara Bapak Ibu yang selama ini sebelum kenal 3i merasa nggak punya tabungan? Ya, ada nggak di antara Bapak Ibu yang sebelum kenal 3i itu merasa ya nggak punya tabungan gitu loh ya, kembang kempis begitu ya? Nah, kalau ada ya Bapak Ibu mungkin memiliki latar belakang yang sama dengan pembicara kita sebentar lagi ini. Oke, kita akan lihat profilnya sama-sama. Pak Sandy boleh dibukakan Silver Agency dari Batam. Bagaimana kisahnya beliau yang satu ini mengenal 3i, dengar-dengar sih dari media sosial ya, dari online begitu. Oke, ya. Silver Agency dari Batam. November 2017 leader agensi, 2 tahun kemudian ya, tidak sampai 2 tahun mencapai posisi silver agensi. Bekerja di bank dulunya dan sekarang sudah berpenghasilan seperti orang yang sukses. Artinya ya kalau penghasilan silver agensi itu di luar sana juga wah, tinggi sekali loh teman-teman semua, luar biasa ya. 10 sampai 20 juta sebulan kalau silver agensi itu. Oke, kita langsung sambut Silver Agency dari Batam, Pak Suandika Nanda. Selamat malam, Pak Dika, panggilannya ya, Pak Dika. Halo Pak, selamat malam Pak. Iya. Salam kenal untuk semuanya. Ya, Pak Dika, ini teman-teman lagi bertanya-tanya, Pak Dika lagi di mana nih, kok kayak mati lampu gitu? Boleh diceritakan kondisi ya, ini memang hari ini, apa? ya hari ini memang agak unik buat teman-teman 3i di seluruh Indonesia, bahkan ada dari luar negeri ya yang nonton live Zoom kita. Mungkin termasuk mitra saya. Mitra saya juga bingung nih, saya kok ada di tempat yang gelap, biasanya live selalu terang. Mungkin saya pakai kamera depan dulu. Ini ada terkait dengan perjalanan hidup saya yang sekarang saya sedang jalani. Nah, ini mungkin pemandangan sedikit. Saya lagi di tengah laut, Bapak Ibu semua. Saya lagi di tengah kapal yang mungkin harga kapal ini sekitar 40-50 miliar. Nah, ini salah satu perjalanan juga sebenarnya bisa dibilang ini berkat 3i Network. Nah, ini termasuk mitra-mitra saya pribadi pun mungkin beberapa hari ini nyariin saya. Kemarin saya ada update di Facebook. Saya bilang saya mau merantau. Ini jadi ibaratnya sekalian nih pemberitahuan kepada seluruh mitra jadinya. Nah, jadi intinya saya sekarang lagi, mohon maaf ini agak sedikit gelap karena saya sedang ada satu project. Ya mungkin ini bisa dibilang pekerjaan 45 hari. Ya, dan ini bisa dibilang juga, saya bilang ini hasil dari 3i Network Bapak Ibu semua. Nah, jadi saya ngomong langsung terus aja Pak Frans atau gimana Pak? Ya, nggak apa-apa Pak, sambil break ini, tapi mungkin boleh cerita juga nanti latar belakangnya sedikit Pak ya, boleh, silakan Pak. Siap, oke. Jadi untuk sepengetahuan Bapak Ibu, saya terlahir dari keluarga yang tidak terlalu mampu, dari kecil gitu, kalau bisa dibilang,
Saya ngelihat teman-teman saya waktu kecil itu punya mainan, saya nggak punya mainan. Saya merasakan uang jajan itu kelas 5 SD. Sempat waktu itu saya ngelihat ibu saya, karena kami selalu numpang-numpang di rumah orang. Ya, waktu itu ibu saya ada satu meja belajar, demi bisa belikan saya jajan, waktu itu dia congkel uang koin ya, ibu saya udah meninggal. Jadi, tapi uang itu dikembalikan, karena saat itu saya nangis minta dibeliin satu makanan. Jadi, masa kecil saya mendorong untuk saya tidak mau anak saya seperti saya. Nah, itu yang menjadi dorongan saya. Nah, intinya sih memang termasuk unik kehidupan saya. Ayah saya adalah seorang guru, awalnya adalah seorang guru. Dia juga adalah orang yang sebenarnya orang yang sangat taat agama ya, sehingga orang yang taat agama ini cenderung jujur. Tapi berkat kejujurannya, dari seorang guru, alhamdulillah dia bisa lompat ke dinas. Sampai terakhir sempat jadi kepala dinas di Batam, hanya 1 periode. Itu karena kebaikan dan keikhlasan dia bantu orang waktu itu. Jadi memang itu rezeki, waktu itu dia ingin sekolahkan saya tinggi. Saya 2 bersaudara, adik saya sakit dari kecil, jadi yang sekolah cuma saya. Jadi singkat cerita, saya punya cita-cita besar ingin kerja di luar negeri, Bapak Ibu semua. Dan memang kebetulan karena uang itu ditabung oleh orang tua saya hanya untuk saya sendiri, adik saya tidak sekolah karena dia sakit dari kecil sampai sekarang. Ya, jadi intinya saya kuliahnya di Malaysia. Singkat cerita, dapat pekerjaan di Malaysia 2 hari sebelum masuk kerja, itu adik saya lupa ingatan. Jadi lupa ingatan itu sekitar 2 bulan. Singkat cerita, impian harus saya kubur-kubur, saya harus pulang ke Batam. Nah, jadi begitu saya sampai di Batam, ijazah itu saya lempar aja. Waktu itu ada job fair, ya itu saya lempar aja, semuanya nerima. Alhamdulillah nerima semuanya. Jadi ada 5 perusahaan yang saya masukkan, semua nerima. Tapi akhirnya pilihan jatuh di bank. Dan itulah makanya perjalanan saya berkarir di bank 8 tahun. Posisi terakhir memang keluarga saya kaget karena saya mengenal dunia multi level, saya resign karena sebenarnya targetnya adalah 1 tahun dari saya resign itu harusnya saya jadi kepala cabang. Tapi saya resign. Kenapa? Karena saya dipaparkan seorang guru luar biasa, leader yang sangat luar biasa waktu itu. Dia menjabarkan tentang kamu manusia, lahir kamu seorang pemenang, kamu tidak berhak diikat oleh siapapun. Nah, itu jadi motivasi besar saya. Jadi guru saya adalah seorang Melayu yang luar biasa, dia orang yang membuka mindset saya. Karena cenderung sebenarnya waktu saya sekolah, saya nggak punya banyak kawan. Nah, di situ saya digembleng sama dia untuk jadi orang yang selalu berbuat baik, dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, 5 tahun saya berkarir di dunia multi level itu, di produk itu. Hampir semua cabang di Indonesia itu ada foto saya, mungkin sampai hari ini masih ada. Penghasilannya juga lumayan sebenarnya, tapi saya heran. Jadi mungkin karena saya dulu orang susah, begitu dapat penghasilan, untuk sepengetahuan Bapak Ibu, posisi saya itu penghasilannya waktu itu 40-90 juta per bulan. Dan itu bersih. Jadi yang saya rasakan adalah saya terjebak gaya hidup Bapak Ibu semua. Makanya ini sangat bahaya. Saat kita dapat penghasilan besar, saya terjebak gaya hidup. Mungkin kalau Bapak Ibu punya Oke. Jadi bisa dibilang begitu saya ini jalankan bisnis ini, terus saya gaya hidup berubah. Singkat cerita, tiba-tiba saya lihat Facebook orang ngomong, memang sih bahasa promosinya menarik ya, nabung digaji, nabung digaji, nabung. Ya, sepertinya gangguan sinyal ya, Pak Dika. Saya direct Ibu Febrita Sari atau Bu Ii, terus Ibu Enila Hasan, dan tidak terlupa ini yang selalu sangat sabar menghadapi saya, Bu Sari ya. Dengan ini itu luar biasa banget, Ibu Sari adalah orang yang luar biasa. Terus Pak Sandy yang udah ngasih ilmu, sebenarnya kita ada sharing tentang online kemarin. Nah, singkat cerita, saya sangat berterima kasih dengan mereka karena tanpa mereka saya tidak akan ada di sini. Dan juga saya juga terima kasih sama para mitra-mitra saya yang sangat luar biasa ya, itu Ibu Yuli Yuliana, Pak Budi Setiadi, Ibu Siska Sapitri, ya, ada Pak Ari Putra, terus ada Pak Dwi di Ketapang, Kalimantan Barat, terus ada Pak Sumaryanto di Medan, yang saat ini dia sedang di rumah sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan seluruh mitra yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, Bu Surti Ningsih yang luar biasa, single fighter. Nah, singkat cerita, saya jatuh hati sama bisnis ini, karena menurut saya, sebesar apapun penghasilan kita, kalau kita nggak punya tabungan, itu wasted menurut saya. Kita berjuang mati-matian, tapi kita pada ujungnya nggak punya tabungan, itu wasted. Nah, itu yang terjadi sama saya, Bapak Ibu. Walaupun kita punya penghasilan besar, kalau kita nggak nabung, itu bahaya. Nah, mengenai tentang
testimoni unik saya. Testimoni unik saya seperti ini Bapak Ibu. Jadi 2017 waktu saya mengalami kebangkrutan, saya dibantu oleh salah satu teman saya, sahabat saya. Dan waktu itu tidak ada orang yang bisa membantu saya, tiba-tiba dia datang, dia membantu saya, ini masalah finansial. Singkat cerita, gantian Bapak Ibu. Sekitar 2020 awal ya, dia mengalami satu kondisi dan dia bilang sama saya, ayolah bantu untuk dia. Jadi saya ini teman saya, dia mitra juga sebenarnya. Dia nabung yang 700.000. Seluruh keluarganya disuruh nabung ikut ya. Nah, ini memang orang yang luar biasa. Akhirnya saya gabung di perusahaannya bukan sebagai karyawan. Jadi saya membantu membangun sistem di situ. Jadi singkat cerita, akhirnya karena ini tadi, karena disiplin saya digembleng disiplin dari dunia multi level, ya saya digembleng disiplin. Jadi saya tidak pernah belajar bangun siang, walaupun kata orang kebebasan waktu. Saya mau beritahu Bapak Ibu, kebebasan waktu yang dimaksudkan dalam dunia multi level marketing bukanlah poya-poya, bukanlah santai-santai. Tapi kita yang miliki waktu itu, kita yang ngatur. Sama seperti hari ini, walaupun saya malam ini ada di tengah laut sebenarnya. Ini saya yang atur waktu ini. Jadi ibaratnya kita yang mengatur waktu. Kebebasan waktu yang dimaksud adalah kita bisa atur waktu. Jadi singkat cerita, akhirnya berjalan waktu ini, dunia multi level marketing, dunia 3i Network, itu membentuk kepribadian kita. Dia membentuk kedewasaan kita. Dan di 3i Network yang luar biasa memang Bapak Ibu, saat naik Silver Agency itu bonus pertama itu luar biasa ya. Karena istri saya posisinya bronze. Jadi kalau digabungkan tuh bonus berdua sama istri, bonus pertama tuh kita nyampe 20 juta. Itu luar biasa banget. Dan apalagi yang menariknya adalah saya punya 8 polis. 8 tabungan masa depan. Nah, itu yang sangat luar biasa. Jadi bisa dibilang 3i Network ini benar kata Pak Mentor, Pak Sandy Permana, ini bisnis anti bangkrut, ini bisnis anti rugi. Yang rugi itu orang yang nggak ikut dalam bisnis ini. Nah, makanya sebenarnya sedikit mungkin pesan untuk Bapak Ibu. Dalam hidup saya mempelajari banyak hal, tapi ada satu yang memang saya pegang. Kita harus berterima kasih sama 3 orang Bapak Ibu, 3 orang teman kita. Teman yang pertama, teman yang membantu kita di saat kita susah. Itu teman, itu harus kita pasti harus berterima kasih. Teman yang kedua adalah teman yang tidak peduli saat kita susah. Harus terima kasih juga. Karena itu membuat kita sangat dewasa. Teman yang ketiga adalah teman yang membuat kita susah. Ini juga harus terima kasih Bapak Ibu. Artinya 2 poin teman ini tadi, ini akan membuat kita menjadi lebih dewasa. Dan dengan kita terus menjadi orang baik, dengan kita terus menjadi orang yang berbesar hati, ya, itu membuat rezeki itu datang Bapak Ibu. Terjadi dalam kehidupan saya pribadi. Tanpa saya sadari, ini adalah bentuk dari impian saya masa kecil. Saya pengen naik kapal besar ini. Dan sekarang saya duduk di kapal ini. Walaupun dalam kondisi kita repair kapal ini. Ya. Jadi saya full timer di 3i Network, part timer di dunia project. Tapi saya tidak mengerti tentang dunia perkapalan apa segala macam. Tapi kita punya teman yang mengerti tentang dunia ini. Jadi intinya Bapak Ibu, 3i Network akan merubah banyak orang, terutama orang-orang yang paham bahwa kehidupan itu, kesuksesan itu bukan datang dengan sendirinya, dia melalui sebuah proses. Disiplin, konsisten, terus berbuat baik itu adalah kuncinya. Ya. Dan pastinya dengan 3i Network, kita sedang berbeda dengan orang lain. Kita menyisihkan tiap bulan untuk menabung masa depan, di mana orang lain sangat pesimis mungkin, dengan banyak ngerasa ada kendala, nggak bisa nabung. Padahal sebenarnya kalau kita sudah mempersiapkan, memang ini bukan sistem seperti kepastian yang kita terima Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bayangkan, setelah Bapak Ibu sudah punya polis, kita tanpa sengaja saya sudah punya 8 polis, kalau saya lihat saldo investasinya, memang tidak ada rencana kita tarik Bapak Ibu. Tapi kalau kepepet itu bisa ditarik. Jadi ini adalah satu peluang, 3i Network adalah salah satu jalan yang menurut saya bisa membantu banyak orang. Dan saya sudah tetapkan bahwa saya tidak akan join bisnis yang lain, ya. Memang fokus di 3i Network. Kalaupun ada side job, apalagi nih COVID-19 Pak Frans, itu mitra-mitra saya sendiri pun banyak juga yang jualan. Pak, sorry ya Pak, saya jualan. Kita nggak ada pilihan lain. Karena memang COVID-19 membuat kita nggak bisa ketemu orang. Kita bangun sistem online pun itu butuh proses, butuh waktu. Tapi itulah hebatnya bisnis 3i Network. Ini tidak akan merugikan siapapun. Kita juga kalau apa-apa ini tidak ada risiko, dalam artian asal kita paham kita dapat manfaat dari proteksi, investasi, dan lain sebagainya. Intinya,
Kalau kita jalanin serius, Bapak Ibu akan rasakan. Saya yakin Bapak Ibu yang nonton di sini kalau pernah elit akan terima 800.000 sampai 1 juta. Kalau Bapak Ibu tim agency, saat Bapak Ibu maintain omsetnya, Bapak Ibu akan terima bonus tiap bulan 1 sampai 2 juta, bahkan ada banyak yang lebih. Kalau Bapak Ibu naik leader agency, Bapak Ibu akan dapat 2 sampai 4 juta tiap-tiap bulan. Bapak Ibu yang capai bronze agency, yang maintain pasti 4 sampai 10 juta, nggak akan kemana. Dan Bapak Ibu yang silver agency, pasti 10 sampai 20 juta dapat masuk ke rekening. Dan menariknya kita diawasi dan legalitas kita terjamin, kita diawasi oleh OJK. Jadi buat Bapak Ibu semua yang nonton, yang baru nonton, menurut saya jangan sia-siakan peluang ini. Walaupun kita berproses, nggak perlu takut, nggak rugi kok. Di sini kita nabung. Walaupun bukan nabung kayak di bank, kita berinvestasi. Kita dapat proteksi. Ya, jadi ya buat teman-teman semua, ya saya terus terang terima kasih buat Bapak Ibu. Ini kesempatan dan saya minta maaf sama Bu Sari, kondisinya seperti ini karena memang tiba-tiba saya harus di tengah laut. Ya, nah ini jadi juga buat mitra-mitra saya merantaunya ke sini ya. Ya begitu kira-kira Pak Frans. Oke, baik. Terima kasih Pak Dika sudah memberikan banyak kisah ya, yang menarik sekali untuk kita simak. Sampai ketemu lagi Pak Dika di acara-acara selanjutnya ya. Semoga bisa kembali ke darat ya. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Oke, baik. Ya teman-teman semua, apa yang Pak Dika